Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Siti Nurjulia Zidan, biasanya dipanggil Julia, dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, prodi Ilmu Politik semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan sedikit dari Mosi Intergal Muhammad Natsir. Nah, pada tahun 1950, Indonesia hampir tidak ada, bukan karena bencana, bukan karena penjajah semata, tapi karena Indonesia ini pecah dari dalam. Republik Indonesia atau yang biasa disebut RIS merobek-robek tanah air ini menjadi negara-negara bagian. Nah, dan di tengah kekacauan itu ada seorang tokoh muncul. Ia tidak membawa senjata, ia juga tidak mempunyai pasukan, tapi ia mempunyai akal, iman, dan keberanian. Namanya adalah Muhammad Natsir. Nah, kalian pada kepo kan siapa itu Muhammad Natsir? Kalian tadi kepo kan siapa itu Muhammad Natsir? Muhammad Natsir adalah seorang ulama, seorang intelektual dan seorang negarawan. Ia bukan membawa emosi, tapi membawa solusi bagi kita semua sebagai rakyat Indonesia. Bukan dengan teriakan, tapi dengan pidato yang mengguncang parlemen. Pada tanggal 3 April 1950, Muhammad Natsir berdiri di hadapan sidang Parlemen Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan RIS. Dan dia menyampaikan satu mosi yang namanya Mosi Intergal. Nah, disinilah titik balik sejarah. Di saat bangsa ini hampir bubar, Natsir menyatukannya kembali dengan dialog parlemen itu tadi. Nah, selanjutnya setelah agresi militer Belanda yang kedua pada tahun 1948, Indonesia juga dipaksa untuk menerima bentuk federal yang justru dibuat Belanda untuk lahirnya RIS, Republik Indonesia Serikat. Itu hanyalah sebuah trik penjajahan gaya baru. Jadi wilayah kita itu jadi menjadi negara kecil-kecil gitu loh, seperti negara Pasundan, negara Sumatera Timur, negara Madura, dan lain sebagainya. Nah, dari negara-negara bagian itu, setiap daerah itu punya presiden sendiri, punya parlemen sendiri. Jadi kayak nggak menyatu gitu loh. Jadi Indonesia nyaris tidak berdaulat sebagai satu kesatuan. Nah, setelah itu, pada saat tahun itu, Natsir tidak tinggal diam gitu loh. Natsir berkeliling dari satu daerah ke daerah lain. Dia berdialog dengan pemimpin-pemimpin negara bagian-bagian yang terpecah-pecah tadi. Ia mengajak mereka kembali ke rumah besarnya, yaitu negara Indonesia ini. Bukan dengan janji kosong, tapi dengan gagasan yang rasional gitu loh. Dan keyakinannya Natsir itu sangat kuat. Jadi kayak yakin akan pentingnya persatuan bangsa Indonesia. Nah, pada akhirnya di parlemen RIS, ia menyuarakan apa yang kita kenal hari ini sebagai Mosi Intergal. Nah, Muhammad Natsir ini dikenal dengan Mosi Intergal. Jadi kayak intinya itu seluruh negara bagian sepakat untuk kembali ke bentuk negara yang awalnya kesatuan NKRI tadi. Jadi intinya itu dari sinilah RIS dibubarkan, NKRI lahir kembali, bukan dari moncong senjata, tapi dari satu pidato, satu mosi, satu tekad, Mosi Natsir. Tapi ada anehnya loh, sejarah ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Nama Natsir pun nyaris tidak disebut dalam buku pelajaran. Nah, kita kita cuma diajarkan tentang kemerdekaan 1945, tapi siapa yang menyelamatkan Indonesia setelahnya, siapa yang menyatukan kembali negeri yang tercerai itu nggak disebutkan gitu loh. Tidak banyak yang tahu. Jawabannya adalah Muhammad Natsir. Beliau yang menyatukan bangsa-bangsa ini. Muhammad Natsir juga bukan politikus, ia juga seorang guru, pendakwah, cendekiawan, dan perdana menteri. Tapi saat wafat, Natsir tidak meninggalkan harta, rumah pun dia juga tidak punya gitu loh. Jadi dia nggak meninggalkan apapun untuk keluarganya. Yang ia wariskan itu cuma keteladanan, keikhlasan, dan saja negara Republik Indonesia ini, karena beliaulah yang menyatukan bangsa-bangsa ini. Nah, tujuan dari Mosi Intergal itu juga sangat jelas. Yang pertama yaitu menghapus federalisme buatan Belanda. Nah, yang kedua itu mengembalikan kedaulatan penuh bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjadi simbol persatuan umat dan bangsa. Jadi kayak bagi Natsir itu negara tidak boleh sekedar administratif gitu loh. Negara itu alat untuk menjaga iman, moral, dan martabat manusia.
Jadi kayak itulah kenapa ia menolak sekularisme. Ia juga percaya politik adalah bagian dari dakwah, dan dakwah adalah bagian dari membangun bangsa. Nah, setelah tidak lagi menjabat, Muhammad Nasir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ia tidak pensiun, tetapi dia justru semakin aktif memperjuangkan Islam lewat dakwah-dakwahnya seperti pendidikan dan pembinaan umat. Tapi sayangnya sejarah kadang kejam. Banyak orang mengaku paling NKRI harga mati gitu ya, tapi tidak tahu siapa yang menyelamatkan NKRI dari kematian itu. Juga banyak yang memperingati hari kemerdekaan, tapi dia juga lupa gitu loh siapa yang menyatukan Indonesia setelah dipecah oleh Belanda. Nah, karena itu kita sebagai mahasiswa harus bicara, kita harus cerita, kita harus ingat juga bahwa Nasir itu sangat berpengaruh gitu loh dalam NKRI ini. Nah, Muhammad Nasir juga bukan hanya tokoh politik, ia juga sang pemersatu, sang penggerak, dan sang pejuang yang tidak boleh dilupakan. Terus Mosi Intergal itu juga bukan sekedar teks dalam arsip gitu ya, tapi dia itu, Mosi Intergal itu adalah roh dari berdirinya NKRI yang kita nikmati hari ini. Maka bila kamu bangga dengan Indonesia, jika kamu cinta NKRI, maka kamu harus tahu siapa yang menyelamatkan NKRI. Jawabannya adalah Muhammad Nasir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Mari kita sebarkan secara yang terlupakan, agar generasi yang akan datang tidak buta akan jasa para pembesar bangsa. Muhammad Nasir hebat, hebat, hebat.